Halo semuanya, kembali kita bahas tentang exposure. Ini bagian yang terakhir, yaitu ISO. Nah, apa itu ISO? Silahkan buka lagi materi yang sebelumnya pernah saya share. Dan bagaimana pengaturan ISO, bagaimana efeknya, perhatikan simulasi berikut ini. Nah, selanjutnya adalah ISO. ISO ini adalah pengaturan yang paling terakhir dilakukan pada saat pengambilan gambar. Jadi, pengaturan exposure yang satu ini sangat-sangat dijaga sekali batas maksimalnya ya. Kenapa begitu? Karena menaikkan angka ISO akan menimbulkan efek yang namanya noise. Nah, perhatikan di sini. Kalau misalnya gambarnya dirasa kurang terang, kita bisa saja menaikkan ISO. Angka ISO di sini misalnya sampai 1600 atau 3200. Jadi, noise akan bertambah. Nah, jelas di sini akan mempengaruhi kualitas gambar, baik itu foto maupun video. Kalian tentunya pernah melihat ya gambar dengan hasil yang noise. Biasanya ada bintik-bintik putih atau berwarna hijau atau merah. Nah, tergantung dari jenis kamera. Biasanya kamera yang terbaru dengan teknologi yang canggih, yang terbaru, itu kemampuan ISO-nya sudah lebih tinggi. Jadi meskipun ISO tinggi tidak langsung menghasilkan noise. Ya, contohnya misalnya Sony Alpha 7 Mark III, bisa sampai puluhan ribu ya. Nah, saya akan ambil gambar dulu. Di sini kondisinya sudah berada di good exposure ya, meteringnya. Di sini misalnya aperture-nya 4, shutternya 1/60, ISO-nya 200. Nah, ini kondisi gambar yang kita katakan normal ideal ya. Jadi tidak terang, tidak gelap, tidak ada efek noise. Nah, pada saat yang bagaimana kira-kira kita mau tidak mau harus menaikkan ISO. Misalnya kondisi seperti ini. Ini kalau kita lihat gambarnya ada bagian yang blur ya. Istilahnya bokeh ya. Jadi ruang tajamnya sempit. Jelas kalau ingin semua area tajam, kita harus perlebar ruang tajamnya dengan menaikkan angka aperture, misalnya f16 ya, aperture-nya 16. Kemudian di sini ada yang bergerak. Kalau kita langsung potret atau ambil gambar, jelas ini timbul bayang-bayang ya. Kalau misalnya shutternya rendah. Nah, ketika ingin tidak menimbulkan bayangan, shutternya kita naikkan misalnya di angka 750 lah. Nah, sudah pasti di sini indikator meteringnya ada di minus ya, gelap, under exposure. Nah, satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah menaikkan perlahan-lahan angka ISO. Nah, misalnya pengaturan ada di angka 12.800. Ini sudah dipastikan gambarnya noise. Mari kita coba lihat hasilnya. Ya, seperti inilah hasilnya. Dilihat dari ruang tajam, hampir semua bagian tajam, karena aperture-nya kita set lebar dengan angka 16. Lalu kalau kita lihat baling-baling pesawatnya di sini sudah jelas, cuma di sini masih ada sedikit bayang-bayang, jadi perlu shutter yang lebih tinggi. Nah, perhatikan bagian area gelap. Di sini sudah ada bintik-bintik. Ini yang disebut dengan noise. Nah, setiap kamera tentunya memberikan hasil noise yang berbeda-beda. Ada yang noise-nya bintik-bintik putih, ada yang berwarna. Nah, itu salah satu contoh kasus kapan saatnya kita menggunakan pengaturan ISO. Nah, sebisa mungkin ISO di sini dijaga agar tidak sampai melebihi batas sehingga mempengaruhi kualitas gambar. Nah, untuk exposure secara keseluruhan tidak ada pengaturan yang baku. Ini diatur sesuai dengan kebutuhan. Misalnya kalau kita mengambil gambar di tempat yang gelap, tentu tidak bisa memaksakan dengan ISO tinggi, kecuali kamera yang dipakai teknologinya canggih. Nah, di luar daripada itu, tetap kita harus menggunakan bantuan lighting, baik foto maupun video. Nah, sampai di sini saya harap semuanya mengerti ya, semuanya paham.
pengaturan exposure secara umum, baik itu aperture, shutter, maupun ISO. Silakan dieksplorasi dengan kamera masing-masing. Nah, itu tadi penjelasan detail tentang ISO beserta efek yang dihasilkan. Nah, berbicara masalah ISO, ini biasanya tergantung dari teknologi kamera. Semakin canggih kameranya, semakin tinggi pula kemampuan ISO-nya. Berbeda dengan aperture, yang bergantung pada jenis lensa. Nah, ISO ini juga ada batasan ya, jadi jangan sembarangan menaikkan angka ISO. Nah, sekarang dicek kameranya, sejauh mana kemampuan ISO-nya bila berada di tempat yang pencahayaannya kurang, atau di tempat yang lebih gelap. Silahkan dieksplorasi dulu. Untuk pengaturan, perhatikan video berikut. Nah, berikutnya terakhir ISO. Oke, shutter sudah, aperture sudah, ISO. Nah, sekarang ISO. Ini tergantung dari kecanggihan bodi kamera ya. Kalau kamera terbaru, kemampuan ISO-nya tinggi-tinggi. Nah, kalau di layar di sini ada keterangan ISO. Di sini tertera angka 4000. Silakan dicek kameranya berapa maksimalnya. Nah, efeknya kan sudah tahu ya, semakin tinggi angka ISO, gambarnya memang terang, tetapi noise jadinya ya. Jadi gunakan kondisi yang aman ya, tergantung pencahayaan. Nah, untuk ISO biasanya di tombol sini sudah ada keterangan ISO, jadi saya tinggal tekan di sini. Nah, untuk Sony Alpha 7 Mark III, ya saya rasa bagi yang tahu ya, ini kemampuan low light, artinya di tempat gelap itu sangat-sangat mumpuni ya. Nah, ini di bagian pojok sana tidak kena cahaya. Nah, ini sampai 32.000 ya, bahkan lebih ya. Nah 204.000. Wah, jadi betul-betul terang sekali ya. Nah, ini enak pakai low light, istilahnya kalau di tempat gelap. Tetapi itu efeknya noise ya. Nah, berbeda dengan kamera yang satunya. Nah, ini ISO. Di sini ada keterangan ISO ya. Nah, saya tekan di sini. Nah, oke. Maksimalnya di sini ya cuma sampai 6400. Berbeda dengan Sony yang sampai, wah, lumayan fantastis di sini ya. Angka 51.000. Ya, jadi kan tergantung kecanggihan bodi. Ini kalau disandingkan harganya beda jauh ya. Ini bodinya saja di atas 30-an juta ya. Nah, kalau ini bisa dicek sendirilah ya. Jadi di sana perbedaannya. Nah, silakan kamera kalian sejauh mana kemampuan ISO-nya. Di sini bukan pamer kemampuan ISO ya, tetapi kita mencari gambar yang ideal, tidak terlalu terang, tidak terlalu gelap. Oke, saya rasa paham ya sampai di sana. Oke, saya harap semuanya paham tentang yang namanya ISO. Jadi bagian ini yang paling sering diubah, diatur ulang settingnya setiap kita pindah tempat. Misalnya sekarang saya berada di dalam ruangan. Ini jelas berbeda pengaturan exposure-nya. Apalagi ada lighting ya, kiri kanan ini. Kalau tidak pakai lighting ya jelas berbeda juga pengaturannya. Dan berbeda pula bila sebentar saya bawa keluar. Nah, silakan dieksplorasi, eksperimen sendiri dengan kameranya, seberapa kemampuan lensanya dan seberapa kemampuan ISO pada kamera masing-masing. Termasuk juga pada kamera HP. Biasanya kalau kamera HP yang sudah canggih, ya ini lebih mumpuni ya, terutama dari segi ISO dan teknologi kamera. Nah, silakan dieksplorasi dulu. Nanti pertemuan berikutnya baru kita akan membahas bagaimana teknik mengambil gambar.